Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Ani Susanti dengan NIM 233140707111033 dari kelas T4G. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan basis data, di mana yang pertama saya akan menjelaskan konsep teori dari salah satu SQL injection. SQL injection adalah salah satu jenis serangan keamanan pada aplikasi web yang memanfaatkan kelemahan dalam cara aplikasi memproses input dari pengguna untuk berinteraksi dengan database. Pada dasarnya, SQL injection terjadi ketika aplikasi langsung memasukkan input pengguna ke dalam perintah SQL tanpa melakukan validasi atau pembersihan terlebih dahulu. Akibatnya, penyerang bisa menyisipkan kode SQL berbahaya yang mengubah maksud query. Misalnya, penyerang dapat memanipulasi query sehingga menjadi selalu benar, sehingga bisa mengakses data tanpa izin, mengubah bahkan menghapus data di database. Serangan ini sangat berbahaya karena database sering menyimpan data penting seperti informasi pengguna, password, data transaksi, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana SQL injection bekerja agar kita bisa menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan contoh nyata bagaimana serangan SQL injection bisa terjadi. Misalkan kita punya aplikasi web atau tampilan web dengan form login sederhana seperti ini yang meminta username dan password. Biasanya, aplikasi membuat query untuk mencari data pengguna dengan mencocokkan username dan password yang dimasukkan. Namun, jika aplikasi ini langsung memasukkan input ke dalam query dan tanpa perlindungan, input tersebut bisa disalahgunakan. Sebelumnya di sini saya sudah membuat basis database dengan nama SQL injection dan memasukkan beberapa tabel, yaitu ada ID, username, dan password. Lalu coba kita memasukkan nama username-nya admin sesuai dengan yang ada di database tadi dengan password admin 123. Di sini terdapat sebelumnya ini mengapa kita ada tampilan seperti ini, karena ini menandakan bahwa kalau keamanan dari akun kita itu sudah sedikit berbahaya, karena mungkin bisa saja akan mempengaruhi dari password dan username yang telah kita buat, karena kemungkinan username dan password yang telah kita buat sudah pernah digunakan sebelumnya pada aplikasi yang lain. Seperti itu. Untuk solusinya dari tindakan seperti ini yaitu mengubah password seperti itu. Lalu lanjut untuk pembahasannya. Di sini terdapat tulisan login berhasil karena sesuai dengan database yang kita bikin, yaitu dengan nama admin dengan password admin 123. Lalu kalau kita coba dengan admin dengan password yang lain, di sini terdapat tulisan atau informasi bahwa login kita gagal karena password yang kita masukkan itu berbeda dengan yang ada di database. Namun kita bisa saja menggunakan username admin, namun kita menggunakan password OR 1 dan sama dengan 1 seperti ini. Di sini tetap tulisannya login berhasil karena di dalam query ini terdapat select from user where username admin and password or 1 sama dengan 1, di mana bagian or 1 sama dengan 1 ini selalu bernilai benar, sehingga query mengembalikan data pengguna meskipun password salah atau kosong. Mungkin dapat mengakibatkan penyerang berhasil login tanpa mengetahui password sebenarnya, karena mereka berhasil memanipulasi logika query melalui input yang tidak aman. Seperti itu. Jadi seandainya pun kita tadi memasukkan password yang salah, itu gagal. Tetapi jika kita menggunakan
OR 1 sama dengan 1 tadi kita bisa login, karena OR 1 sama dengan 1 itu sifatnya selalu benar, seperti itu. Lalu saya ingin sedikit menjelaskan mengenai kode atau query yang sudah saya masukkan di sini, dan saya ingin menjelaskan sedikit mengenai query yang saya cantumkan tadi. Pada contoh query ini, aplikasi membuat perintah SQL dengan cara menggabungkan langsung input dari user ke dalam perintah SQL. Misalnya, kalau user memasukkan username dan password, input tersebut langsung dimasukkan ke dalam query tanpa pemeriksaan. Itu terdapat dalam query yang pertama. Lalu, namun terdapat masalahnya, input yang tidak diproses ini bisa mengandung karakter atau kode khusus yang mengubah maksud query. Jadi penyerang bisa memasukkan kode berbahaya yang mengubah logika query. Misalnya, membuat kondisi selalu benar. Hal ini menyebabkan database memberikan akses tanpa harus punya password yang benar. Lalu dalam demo serangan pada query ini, itu terdapat input spesial di mana OR 1 dengan 1, karena query dibuat secara langsung dari input user. Akhirnya query menjadi select from user where username, admin, and password OR 1 sama dengan 1. Bagian OR seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagian OR 1 sama dengan 1 adalah kondisi yang selalu benar. Sehingga walaupun password kosong, query tetap mengembalikan data user. Ini berarti penyerang bisa memasukkan tanpa mengetahui password sebenarnya, karena logika query sudah dimanipulasi. Lalu, bagaimana sih cara untuk mengatasi ini? Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita menggunakan prepared statement, di mana dalam metode ini query dibuat dengan menggunakan tanda tanya seperti ini sebagai tempat menampung untuk data yang akan dimasukkan. Data input user disisipkan secara terpisah dan diperlakukan sebagai nilai data, bukan sebagai dari kode SQL. Jadi, meskipun penyerang memasukkan input berbahaya seperti OR 1 sama dengan 1 seperti ini, input tersebut hanya dianggap sebagai nilai teks biasa dan tidak mengubah struktur query. Dengan begitu, serangan SQL injection tidak akan bisa terjadi. Oke, dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa SQL injection adalah ancaman serius bagi keamanan aplikasi web karena dapat memungkinkan penyerang mengakses dan mengubah data tanpa izin. Namun, serangan ini bisa dicegah dengan langkah-langkah sederhana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu salah satunya menggunakan prepared statement yang memisahkan kode SQL dengan data input. Selain itu, selalu lakukan validasi dan sanitasi input dari pengguna untuk memperkecil resiko serangan. Dengan menerapkan teknik-teknik tersebut, kita melindungi aplikasi dan data dari serangan SQL injection dan menjaga keamanan sistem secara keseluruhan. Mungkin begitu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun dalam prakteknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.